Itu goblok. Bukannya acara. Ini kan. Ini di tengah-tengah. Halo. Donatnya ke sini. Donatnya ke situ loh guys. Jadi aku disuruh Pak Deku buat download lagu. Ada banyak artisnya. Oke, Nah, ini. dimulai aja ya. Terus dengerin ya guys itu ya. 824. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Semoga sehat. Nah, hari ini sebenarnya tidak ada materi sih. Ini kita bahas tentang project capture kemarin. Nah, kemarin harusnya minggu ini tuh kalian ya minimal sudah ada kelompoknya, kemudian ada tema atau topik yang mau diangkat nanti untuk pembuatan dokumentasi rekayasa perangkat lunak. Nah, hari ini itu khusus untuk asistensi ya. Jadi misalkan misalkan Pak, saya mau ngangkat topik atau misalkan sistem informasi perpustakaan. Nah, kira-kira apa saja yang bisa dimasukkan ruang lingkupnya, kemudian entitasnya siapa saja yang terlibat. Nah, itu bisa didiskusikan di sini sih. Nah, kalau saya lihat di pengumpulan ya, di forum ya, ini masih satu ya yang mengumpulkan ya. Yang satunya ini contoh yang kemarin saya buat. Nah, yang lain ini kemungkinan ada banyak ya kelompoknya. Yang lain segera menuliskan topik diskusinya. Di topik diskusi itu ada judul ya, ada judul atau subjek. Judulnya ditulis sistem apa yang mau dibuat. Jadi ingat ya, ini nanti outputnya bukan membuat aplikasinya, tapi membuat dokumentasi. Jadi dokumentasi itu ya perencanaan, nanti struktur tabelnya bagaimana, kemudian desain dari interface-nya nanti seperti apa. Nah, kita buat kalau bisa mata kuliah ini nanti bisa optimal membuat dokumentasi aja. Jadi kan tanpa membuat proyek ya. Nah, setiap dokumen nanti akan ada 4 atau 5 dokumen. Yang pertama project capture. Nah, ini harusnya minggu depan paling lambat dikumpulkan. Kalau hari ini kan kalian tahu dulu temanya, kemudian ruang lingkupnya apa saja, kemudian entitasnya apa. Terus ada project capture, kemudian ada SDP ya, software development plan, kemudian ada SRS. SDP dulu ya, SDP, SAD, urutannya berarti dari project capture, kemudian ada SDP itu software development plan, kemudian ada SRS, software requirement specification, kemudian ada SAD, software arsitektur dokumen, kemudian mungkin yang terakhir nanti ada test plan. Nah, yang dites nanti adalah hasil mock-up-nya, hasil tampilan interface-nya. Nah, barangkali dari masing-masing kelompok ini ada yang perlu didiskusikan, nggak masalah ya. Baik dari Mas Arief, kelompoknya Mas Arief Krisna, ini kan sudah ada. Kalau mau ada yang perlu didiskusikan, nggak masalah sih. Misalkan ruang lingkupnya kayaknya kurang. Misalkan perlu ditambahkan apa. Ini penilaian belum ada, ya kan?
di ruang lingkupnya. Jadi seperti itu ya. Kalau ada kendala bisa disampaikan. Bentar, ini di kolom chatnya ada. Hasil rekaman juga di-share di e-learning. Kalau di e-learning itu sudah saya ini kok, ada di bagian atas ya. Setelahnya capaian pembelajaran, kemudian materi yang dibahas, di bawahnya ada rekap rekaman pertemuan daring. Nah, hasil rekamannya saya cantumkan di situ, mulai dari saat awal ya, saat pertemuan 1 sampai ke 3 yang terakhir. Nah, hari ini juga saya record. Terus ilmi, sudah ada kelompok dan temanya. Terus ERD-nya juga kakak. Kalau ERD belum, ERD nanti masuk di tahap SDP, software arsitektur dokumen. Itu nanti lebih banyak sih kalau di SAD. Ada ERD, ERD itu Entity Relationship diagram ya. Itu kalau sekarang itu jarang kepake sih. Jadi ERD-nya itu diganti sama CDM dan PDM. Nah, nanti saya kenalkan sama CDM dan PDM. Atau kalau ya bahasa umumnya ERD. Itu di topik terakhir sih. Nah, silakan. Barangkali ada yang mau didiskusikan, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa hari ini posting di forum ya, forum Project Capture. Buat kelompoknya Mas Arief Krisna Solehan. Iya, Pak. Bentar. Ini mau bahas aplikasi e-learning Unim berbasis Android. Nah, ini lebih fokus ke Android nanti ya. Ruang lingkupnya ada enroll course, kemudian akses course, upload tugas, forum diskusi, timeline tugas. Nah, ini kan kalian sudah cukup lama ya pakai e-learning ya. Kira-kira di situ ada apa aja? Itu bisa dimasukkan sih, Mas. Misalkan kalau dari sisi dosen itu ada penilaian, langsung saya kasih tambahan aja ya. Soalnya nanti kalau ruang lingkupnya sedikit, terus entitasnya hanya 2 ya ini. Nanti tabelnya terlalu mudah sih, hanya 2 tabel kan. Pak, mohon maaf. Kami itu masih bingung yang bagian dosennya, pihak dosennya itu bisa ngapain aja di e-learning. Soalnya kami juga nggak pernah tahu kalau dosen ngakses e-learning itu apa aja gitu. Nggak tahu, Pak. Taunya kami dari sisi mahasiswa aja gitu. Ya. Ini saya tulis di sini aja ya, nanti ya di ini. Ya, kalau baik, memang ini kan saran, kalau memang bisa dimasukkan sesuai gambaran dari kelompok nanti nggak apa-apa dimasukkan. Kalau enggak ya diambil yang masuk aja, yang masuk dari terkaan dari kelompok aja.
dari sisi dosen itu bisa input nilai ya, atau grade. Kemudian buat course harus enroll ya. Terus lagi. Akses course, ini edit course. Buat event, nanti kalau memang perlu, Pak, event ini kira-kira tabelnya apa aja, itu nggak apa sih, nanti bisa kontak ke saya kasih. Iya, Pak. Buat penugasan. Kalau dari sisi administrator itu sebenarnya bisa semua sih, bisa dari sisi mahasiswa sama dosen itu bisa dilakukan. Misalkan input nilai juga bisa. Tapi harusnya berarti entitasnya ada administrator. Ada administrator sama pimpinan ya, ditambah. Oke, ini saran sih, kalau memang nggak masuk di di konsepnya teman-teman juga nggak perlu dimasukkan, nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, Mbak Ilmi, mau ngangkat tema apa? Iya Pak, kemarin itu sudah
kelompokan sama teman-teman. Nah, rencananya teman-teman itu membuat sistem informasi pinjam buku. Mungkin bisa dari aplikasi atau bisa diakses lewat web. Karena kalau lewat aplikasi itu kan, kalau menurut saya ya Pak, itu kan mungkin agak berat ya Pak. Gantung laptopnya juga ya Pak untuk membikinnya. Kan mungkin ini cuma rancangan saja, cuma nanti ketika bisa direalisasikan itu mungkin agak berat. Jadi kita mungkin bisa bikin dua versi, kalau nggak aplikasi ya web gitu Pak. Tapi yang diangkat itu sistem informasi pinjam buku. Gambarannya nanti bisa apa aja? Bisa ngapain aja? Ya mungkin nanti dari, kan itu ya Pak, kan pinjam buku. Maka dari usernya sama developernya, entitasnya cuma dua Pak. Itu mungkin juga dari develop ini perannya apa? karyawannya juga Pak, mungkin bisa. Saya ganti ini aja ya, perpus aja ya sekalian. Oh enggak, ya Pak. Tapi belum submit Pak karena Ya nggak apa-apa. Ya. Ya kalau ada ini nggak apa-apa disampaikan. Ini berarti entitas ya, entitasnya. Ya. Oh iya Pak, mau tanya, kalau misalnya karyawan itu apakah juga termasuk dihitung user Pak? Iya. Oh iya. User atau ini apa kalau user pengguna itu? End user. Ya. Terus ada pimpinan juga bisa sih. Pimpinan nanti kan ada kepala perpus gitu ya. Iya. Kalau ruang lingkupnya itu, iya Pak, gimana Pak? Mungkin yang develop nanti masuk ke super user. Jadi misalkan mau mengembangkan aplikasi perpustakaan. Cuma nanti ruang lingkupnya agak riwah sih kalau memasukkan super user. Karena kan banyak. Tapi kalau mau memasukkan ya nggak apa-apa ya. Ruang lingkup ya ini diambil aja, misal admin ini bisa ngapain aja, misalkan menambah data user, terus apalagi menambah app data buku, terus transaksi apa? Transaksi pinjam buku ya Pak? Selama keluar masuk setiap bulan. Ya. Betul. Pinjam kembali. Nanti cari aja istilah sendiri lah. Iya Pak, siap. Gitu. Terima Ini kasih. aja, ini satu-satu. Jadi admin itu bisa ngapain aja, nah itu tulis aja di sini. Oh iya, siap. Ini gambaran ya? Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Nah, yang web atau mobile mungkin dipilih salah satu aja sih. Jadi nanti ketika kita buat mockup atau tampilannya, nanti lebih enak, nggak perlu buat 2 kali gitu. Dipilih aja web atau mobile. Iya Pak, siap. Nah, kalau misalkan nanti mau dipakai di PKL ya, nanti sebentar lagi kan PKL ya, semester 5 atau semester 6 ya. Nah, ini bisa dipakai. Yang satu nanti mengembangkan yang web, yang satu versi mobile-nya. Gitu. Ya. Atau mungkin yang satu ini mengelola web service-nya, itu bisa sih.
Atau yang satunya lagi itu mengelola infrastruktur jaringannya ya. Nah, itu bisa sih nanti. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, bisa dibagi satu kelompoknya. Kalau memang nanti bisa dipakai di proyek akhir, misalkan PKL atau tugas akhir, nah nanti bisa dibagi. Kan kita dokumentasinya sebagian sudah ada kan, jadi tinggal dipasang-pasang aja, tinggal melengkapi sesuai template yang dari prodinya. Oke, yang lain, ada yang masih bingung nggak? Yang kelompok lain, ada yang belum dapat kelompok? Sendiri juga boleh sih. Nah, nanti outputnya itu outputnya kalian buat ya kayak ini sih. Ini kan project capture. Project capture dikumpulkan minggu depan ya. Ini kan hanya menentukan apa permasalahan, problemnya apa, kemudian solusinya bagaimana, resiko yang mungkin terjadi apa aja, kemudian deliverable ini ditulis sesuai ini aja nggak masalah, cuma diganti yang apa ini rancang bangun sistem informasi pelelangan ini diganti, atau mungkin nyari konsep lain. Jadi intinya deliverable ini apa aja yang nanti dibuat di mata kuliah ini. Kan kita nanti buat SDP, SRS, sama SAD ya. Ini kebalik kayaknya. Atau perlu nanti buat aja, ditambahin aja test plan. Gitu. Terus scope definition, nah ini ruang lingkupnya kan, yang tadi. Poinnya apa, kemudian dideskripsikan gambaran ringkasnya seperti apa. Terus project milestone ini kemarin juga saya jelaskan sih. Ini kemarin kita ambil 3 bulan ya, mulai dari Oktober, November, Desember. Untuk budget summary ini perkiraan aja, kira-kira kalau biaya operasional berapa gitu. Ini seolah-olah kalian itu bikin dokumen proyek gitu ya. Terus ditawarkan ke saya, nah saya itu sebagai sponsor. Jadi kalian mencari sponsor atau nyari klien gitu. Nyari apa? Pelanggan. Jadi saya instansinya atau perusahaan, nah kalian itu yang menawarkan aplikasinya. Nah, bagaimana cara menawarkannya? Itu kalau bisa ya dibikin dokumentasinya itu bagus biar pelanggannya atau usernya itu tertarik. Ini ada assumption, constraint, dependencies. Nah, ini tentang project capture. Kemudian nanti ada SDP ya. SDP ini software development plan. Nah, isinya sebagian besar dari proposal project atau project capture itu nanti masuk ke sini sih. Di introduction ini pengenalan ya. Definition ini juga teori. Mungkin masuk ke masuk ke overview ya, project overview. Di sini ada project purpose. Project purpose, kemudian ada scope dan objektif. Nah, ini scope definition tadi ya, dimasukkan di sini lagi. Jadi, apa yang ada di proposal project nanti bisa diambil untuk menyusun dokumen SDP atau untuk menyusun dokumen lain, misalkan menyusun SRS yang apa tadi? Yang budget ya, budget sama milestone itu bisa dimasukkan di SRS atau SAD-nya. Ini yang SDP, jadi sampai, nah ini nanti ada phase plan, buatnya bagaimana, nanti ada aplikasi untuk membuat ini. Nah, misalkan ada Gantt chart ya, Gantt chart ini nanti
ada aplikasinya, namanya GenChat. Ada aplikasi lain juga, nanti saya kenalkan. Terus apa lagi? Ini yang kemarin ya, yang siapa saja yang terlibat. Udah, ini budgeting. Nah, budgeting, GenChat sama apa tadi? Nah, ini GenChat sama WBS. Ini bisa kita bikin satu aja bisa dipakai 3 tempat ini. Jadi satu itu buat satu nanti nyambung ke yang lain. Budgeting. Nah, ini tentang SDP. Kemudian kalau SRS, nah ini menggambarkan functionality. Menggambarkan functionality itu, nah ini. Ini kalau di tugas akhir ada di bab 3 sih. Ini system flow. Atau yang kalian sering buat mungkin sering buat flowchart ya sama sih. Nah, ini functionality. Functionality ada di dokumen SRS. Kemudian ada SAD. SAD ini software arsitektur dokumen. Nah, ini di dalamnya ada salah satunya ada tadi ERD ya. Ada diagram konteks, kemudian ada DFD, atau mungkin ada yang pakai use case. Nah, itu bisa masuk ke sini. Pakai use case atau pakai DFD Pak yang baik. Nah, nanti ada ini sih. Ada ketentuannya kalau berdasarkan rekomendasi dari IEEE ya. Nah, ini ERD. ERD ada conceptual data model dan physical data model. Ada CDM dan PDM. Ini ada tabelnya. Mirip sih ini di bab 3 sih. Jadi tugas akhir di bab 3 itu ya isinya ini nanti. Nah, mata kuliah ini seolah-olah kalian buat laporan PKL atau laporan tugas akhir, tapi hanya membuat dokumennya. Kalau tugas akhir dan PKL kan biasanya teman-teman mahasiswa itu buat 2 kali. Yang satu buat aplikasi, yang satu buat dokumen. Nah, ini dokumennya kita cicil. Nah, nanti tinggal buat aplikasinya. Kalau test plan ini dokumentasi hasil pengetesannya sih. Nah, ini misalkan tadi ada scope ya. Scope-nya misalkan registrasi. Nah, registrasi apakah sudah layak atau belum? Terus kemudian, nah ini sudah bisa jalan atau belum? Atau mungkin masih error. Nah, kalau di tes plan di tugas akhir itu biasanya ada 2 ya. Ada yang bentuknya black box, ada yang white box gitu ya. Maksudnya ada yang kita ngetesnya itu seolah-olah kita penggunanya dan nggak ngerti sama sekali sistem. Nah, nanti misalkan saya masukkan usernya salah, nah itu nanti terjadi apa? Itu kan black box ya. Ini gambaran dokumen yang nanti akan dibuat ya. Seharusnya kalau dikerjakan kelompok atau tim itu lebih enak sih nanti. Oke, ada yang perlu didiskusikan nggak? Yang lain? Teman-teman yang belum dapat tema, adakah? Belum dapat topik? Mas Irfan. Silahkan Mas. Ada Pak. Belum dapat tema, masih bingung mau pilih yang mana Pak. Belum dapat tema. Saran Pak kalau ada. Ada kalau saya. Mau bikin aplikasi yang real juga ada, boleh.
mau tanya Pak, misal kalau perancangan aplikasi berbasis web itu nantinya jadi ruwet atau gimana Pak? Rancangan aplikasi berbasis web. Iya, mau buat itu Gimana? kalau masuk. Ya masuk, tinggal aplikasinya apa. Tinggal buatnya apa. Kalau webnya nggak ada masalah sih. Nih ada nih. Kalau belum dapat judul. Ini saya post di forum aja ya. Nanti kalau yang belum dapat bisa ngambil dari. Kalau sistem pendaftaran mahasiswa baru itu jadinya gimana Pak? Nantinya? Ini sebenarnya masuknya di Siakat sih. Kalau memang mau buat sistem yang terpisah boleh. Jadi mulai dari registrasi, entah registrasinya mau yang kompleks, complicated atau yang simple gitu. Yang complicated itu misalnya gini, mahasiswanya daftar, ngisi form gitu ya. Setelah ngisi form nanti nunggu validasi atau verifikasi dari panitia. Terus setelah validasi akunnya baru nanti ngisi mau milih jurusan apa atau prodi apa. Terus melakukan tes kan, tes masuk. Nah setelah tes masuk nanti adminnya kan menyeleksi. Setelah menyeleksi muncul hasil diterima atau tidak. Setelah itu melakukan registrasi ya. Sama sih ya, tinggal ini aja. Tinggal mau yang complicated atau yang biasa. Biasanya gini, maksudnya ada yang beberapa yang mengajukan sistem informasi ketika di tugas akhir atau PKL itu langsung ditolak oleh dosen. Kenapa kok sampai ditolak? Karena sistem itu sudah ada dan ya umum dipakai seperti itu. Kalau misalkan kalian tawarkan yang baru misalkan, ini registrasinya itu bisa melalui chatbot. Nah itu bagus sih. Jadi mahasiswa atau calon mahasiswanya cukup ketikkan ke ini aja, daftar. Nah nanti akan dikasih pilihan. Silakan melengkapi data ini, kemudian jadi bentuknya chatbot gitu, otomatis gitu. Itu bagus sih, belum ada kan. Nah kalau mau buat seperti itu kemungkinan besar diterima. Gitu. Tapi kalau hanya buat web kemudian ini untuk registrasi mahasiswa baru kemudian alurnya kalau sama persis dengan yang ada, nah ngapain dibuat gitu. Tapi khusus untuk mata kuliah ini nggak masalah ya. Kalian intinya kan di sini belajar bagaimana buat dokumentasi. Jadi buat versi webnya, bagaimana proses pendaftaran, siapa saja yang terlibat, itu boleh. Terima kasih Pak. Nih misalkan yang nomor 7, sistem parkir kendaraan. Nah ini sebenarnya terpikir sama saya sudah lama sih. Jadi misalkan keluar masuknya mahasiswa itu langsung scan KTM gitu aja. Jadi kan nanti kelihatan kan yang ngambil yang masukkan motor ini, kemudian yang keluar siapa gitu. Ini langsung kelihatan. Jadi KTM itu punya fungsi. Ini KTM-nya ada fungsinya. Terus ada tentang nomor 2 itu. Nomor 2 sistem pelayanan terpadu pada sentral pelayanan akademik kampus. Nah, kita kan punya CPA ya, sentral pelayanan akademik yang kalian menyerahkan bukti pembayaran itu. Nah, itu kan saya kira masih belum efektif. Nah, efektifnya gimana? Yang bertugas di situ itu cukup 1 atau 2 orang aja. Bukan di masing-masing bagian itu ada di situ. Jadi nanti orang yang bertugas di situ atau admin di situ itu nanti menyampaikan ke bagiannya atau ke bagian masing-masing. Misalkan mahasiswanya ke situ mau ditanyain sama petugasnya mau apa, mau membetulkan nilai misalkan. Nah berarti kan hubungannya sama BADP atau di server. Nah nanti disambungkan lewat situ. Kalau memang bisa diselesaikan dengan menggunakan form yang ada di situ,
udah selesai. Tapi kalau belum, berarti kan ada apa ya? Ada bagian nanti atau ada prosedur nanti harus bertemu dengan bagian sistem informasi atau server. Jadi ada prosedural seperti itu lebih bagus sih daripada yang sekarang. Kalau sekarang kan kalian ketika mau menyerahkan pembayaran datang ke BAK, terus mau validasi KTM datang ke pindah geser ke akademik ya, BAA. Jadi itu kurang efektif sih, kurang efektif. Cukup datang aja ke satu, mau melakukan registrasi, itu aja udah selesai. Nanti biar petugasnya itu yang meneruskan ke bagian masing-masing. Terus apa lagi nih? Banyak sih, yang nomor 8 kan belum ada juga kan, administrasi kegiatan mahasiswa. Misalkan kalau BEM atau UKM mau mengajukan dana, sekarang kan prosesnya agak lambat karena masih berbasis manual. Kalau manual kemungkinan ketelesot juga bisa. Jadi kalau berbasis sistem kan nanti lebih gampang dan pimpinan langsung bisa lihat, langsung bisa ngasih disposisi. Banyak sih sebenarnya kalau di universitas banyak. Kalau mau di luar kampus juga boleh sih. Kalau yang kerja di perusahaan atau instansi pemerintahan itu boleh nanti mau bahas topiknya apa, mau bahas tentang sistem apa. Kalau toh nanti memang perlu surat pengantar dari kampus, sampaikan ke saya, nanti saya bantu untuk mengurusnya di TU-nya. Ngurus di TU fakultas untuk minta surat pengantar dari kampus, izin gitu ya, izin entah wawancara aja atau kalau ngambil data kan sulit biasanya. Oke. Ya Pak, mau tanya lagi, kalau yang konsultasi ke sana itu maksudnya gimana Pak? Yang konsultasi ke tempat penelitian, ibaratnya sekarang kalian itu melakukan survei awal, misalkan menggali di perusahaan, misalkan perusahaan ini apakah sudah ada sistem yang terkomputerisasi? Belum ada. Kalau belum ada, perusahaan itu butuh apa yang bisa saya buatkan, yang bisa kami buatkan. Itu contoh wawancara sih. Jadi ke perusahaan gali permasalahan di sana apa, nah nanti bisa dibuatkan sistem apa. Berarti kalau misalnya ngambil nomor 6 tadi, yang sistem daftar mahasiswa, berarti kan ke kampus saja Pak? Iya, kalau kalian presentasi. Iya. Kalau memang perlu Ya, datang ke kampus, terus wawancara sama admisi atau PMB, nggak masalah, nanti saya saya jembatani gitu ya. Kalau kalian punya gambaran sendiri nggak apa-apa, nanti saya bantu untuk menambahkan kira-kira apa yang kurang atau apa yang perlu dimasukkan ke dalam sistem. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain gimana? Atau mungkin punya project di mata kuliah lain, kemudian projectnya kan buat aplikasi. Nah ini mau dibuat dokumentasinya, nggak masalah sih. Ya, Mas Billy.
Iya, bagus sih. Jadi nanti tinggal diceritakan aja ruang lingkupnya apa bisa ngapain aja, atau mungkin bahas entitasnya aja dulu. Entitasnya siapa saja yang terlibat. Kira-kira iya. Ya, sementara nulis ini terus di post di forum gitu. Nanti bisa saya tambahkan mungkin, atau mungkin saya bantu kira-kira apa yang perlu dimasukkan. Oke, gini aja ya. Ini karena ini kan harus di post di forum segera ya. Minggu, kalau enggak minggu ya hari ini atau pan lah buat proposal. Sementara jelaskan aja secara singkat aja sih. Yang diperlukan apa, ruang lingkupnya apa aja. Nah, nanti ketika kita buat dokumen proyeknya, nanti mungkin mulai dokumen proyek itu mulai menyusun nanti SRS. Di situ kan ada functionality. Nah, ini bisa ke perusahaan atau instansi untuk wawancara lebih lanjut. Oke. Oke, ada lagi? Untuk tool aplikasi yang nanti dipakai, saya jelaskan sambil berjalannya aja ya, berjalan mata kuliah, berjalan materinya aja. Misalkan seperti Gantt. Gantt ini belum saya posting ya aplikasinya. Misalkan, misalkan untuk membuat ERD itu bisa pakai Power Designer. Nah, ini sudah saya lampirkan sih. Untuk membuat mockup atau user interface, nah itu bisa memakai aplikasi Balsamiq Mockup. Nah, ini bisa di-download di sini juga. Ada lagi yang perlu disampaikan mungkin di lain materi juga boleh. Sudah cukup kah untuk hari ini?
Untuk penyetoran judul terakhir kapan, Pak? Harusnya hari ini sih. Tapi ya apa sampai minggu depan aja ya. Sekaligus sama yang kedua. Yang kedua kan ada ini kan, ada pengumpulan project capture ya. Nah ini. Jadi ini yang untuk judul ya, judul, ruang lingkup sama apa? Entitas. Terus yang berikutnya, nah ini pengumpulan project capture. Ini juga forum juga. Jadi nanti bisa dikumpulkan di situ laporannya. Nanti saya kasih contohnya di Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, kalau cukup ini kita akhiri ya. Kalau untuk Ya, project Pak. kalau untuk project capture sebenarnya nggak banyak sih yang perlu dibahas. Intinya kalian harus cari dulu tempatnya atau topiknya apa, baru nanti kita bisa diskusi. Kalau memang belum ada ya masih berangan-angan sih. Oke. Sepertinya cukup saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.